Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Kita buka dan bantu dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kisah ini bermula saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Di tengah perjalanan, Rasulullah mencium aroma sangat wangi dan ternyata itu adalah bau kuburan. Rasulullah pun kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kuburan siapakah ini? Mengapa baunya sangat harum sekali?" Jibril pun berkata, "Ini adalah kuburan Siti Masyidah dan juga keluarganya." "Bagaimana kuburannya bisa berbau wangi?" tanya Rasulullah. Jibril pun kemudian menceritakan kisahnya kepada Rasulullah. Bagaimana kisahnya? Langsung aja. Happy watching. Siti Masyidah hidup pada zaman Raja Fir'aun, di mana tugas dari Siti Masyidah ini saat menjadi pelayan Raja Fir'aun ialah menjadi seorang pelayan istana. Saat itu Siti Masyidah ini sudah beriman kepada Allah, namun ia belum berani untuk berterus terang kepada Raja Fir'aun atau penduduk sekitar situ, karena saat itu kan Raja Fir'aun itu memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dia, seakan-akan dia ini adalah Tuhan. Kemudian tetap pada keimanannya, Siti Masyidah tetap beriman kepada Allah, tetapi dia menyembunyikan. Kemudian suatu hari Siti Masyidah ini menyisir rambut dari putri Fir'aun. Kemudian tidak sengaja Siti Masyidah ini menjatuhkan itu sisir putri Raja Fir'aun. Kemudian dengan refleks Siti Masyidah ini berkata, "Allah," gitu. Putri Fir'aun pun kemudian bertanya kepada Siti Masyidah, "Apa yang kau sebut itu?" Kemudian Siti Masyidah pun berkata, "Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan kita semua." "Apakah kau tidak menyembah ayahku?" tanya si putri Fir'aun ini. "Bukankah ayahku adalah Tuhan?" tanya seperti itu. Kemudian Siti Masyidah pun menjawab, "Tidak, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, juga Tuhan ayahmu," kata Siti Masyidah seperti itu. Kemudian putri Fir'aun pun melaporkan Siti Masyidah ini kepada Raja Fir'aun. Tak semudah itu percaya, Raja Fir'aun pun kemudian memanggil Siti Masyidah dan bertanya langsung kepada Siti Masyidah. Kemudian Siti Masyidah pun berterus terang bahwa apa yang dilaporkan putrinya ini adalah benar adanya. Kemudian Fir'aun pun marah, ia murka dan menawarkan agar Siti Masyidah ini kembali ke jalan yang ditempuh Fir'aun, yakni menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Namun Siti Masyidah tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak ingin meninggalkan keimanannya kepada Allah. Ia tetap pada keimanannya untuk beriman kepada Allah. Kemudian karena sudah merasa jengkel, kemudian Raja Fir'aun pun menyuruh pelayan dan pengawal-pengawal lainnya untuk mengambil kuali yang sangat besar. Kemudian diisi air yang sangat mendidih. Melihat bayi itu, Siti Masyidah sebenarnya tidak tega dan berniat untuk berbalik arah. Maksudnya mempertimbangkan kembali apakah akan mengorbankan anaknya ini. Kemudian atas keajaiban dari Allah, bayi itu pun dapat berbicara. Dia berkata, "Wahai ibuku, lanjutkanlah apa yang sudah kau pilih, karena itu sudah benar adanya," kata bayi tersebut. Siti Masyidah pun semakin percaya dengan keimanannya. Ia semakin kuat
dengan perkataan bayi tersebut ia semakin percaya kepada Allah. Akhirnya bayi tersebut dimasukkan juga oleh Raja Fir'aun ke dalam kuali tersebut. Melihat itu, Siti Masito tentu sangat sedih, sangat tidak tega. Namanya ibu ya, anaknya dimasukkan kuali, dimasak di depan matanya sendiri. Tentu tidak rela, tapi demi imannya kepada Allah ia tetap mempertahankan keimanannya tersebut. Tiba pada Siti Masito, ia ditawarkan sekali lagi oleh Raja Fir'aun, tetap kekeh dia tidak mau menukar keimanannya dengan nyawanya. Kemudian Siti Masito pun dimasukkanlah itu ke dalam kuali besar. Namun sebelum itu Siti Masito ini sempat berpesan bahwa jika ia memang meninggal, ia ingin tulang belulangnya itu dikumpulkan dan dikuburkan. Mengingat jasanya sebagai pelayan di kerajaannya Raja Fir'aun ini, Raja Fir'aun pun kemudian mengiyakan permintaan Siti Masito. Nah, saat dimasukkan ke dalam kuali besar tersebut, sebenarnya Allah sudah mengangkat nyawa dari Siti Masito sehingga ia tidak merasakan sakit, sehingga hanya jasadnya saja, fisiknya saja yang masuk ke dalam kuali tersebut. Itulah kisah dari Siti Masito yang tulang belulangnya itu kemudian dikuburkan, dan kuburan itulah yang berbau wangi yang dilewati oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj tadi. Oke teman-teman, itu tadi kisah dari Siti Masito, seorang wanita yang keimanannya luar biasa dan patut diacungi jempol dan patut kita tiru. Banyak ilmu yang kita pelajari dari sini. Jika kalian mengetahui lebih detail, boleh komen di bawah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.